minus 10 sampai 100. Iya. Iya. Silakan Komapa dengan DPR sudah di depan. BPGTN Pak. Ya. DPR perwakilan DPR 1 mana? Perwakilan DPR 1. Silakan apa yang dimasak? Apa namanya? Masuk. Cek satu, cek dicoba cek satu. Dapet satu. Betul. Dapet satu, cek satu. Iya, dapet satu. Apa tema masakannya? Apa yang dihidangkan di depan? Dange. Iya. Akar adalah salah satu bagian terpenting dari setiap tanaman. Sekalipun akar tidak kelihatan, tetapi dialah yang menentukan pokok tidaknya sebuah pohon. Dan akar jugalah yang kemudian memberi pengaruh besar terhadap pertumbuhan. Dan dia jugalah yang kemudian menyebabkan sehingga sebuah tanaman bisa berbuah baik. Nah, saudara-saudara, sebagaimana akar pada tanaman yang tidak kelihatan itu sangat-sangat penting, demikian pula lah iman bagi setiap warga gereja. Kita semua memiliki iman, tetapi tak satu pun di antara kita yang malah kita kata yang kasalena imannya. Dan sekalipun tidak
Mamasa atau GTM yang berada di Kabupaten Mamasa, Kecamatan Tabulahan, Kelurahan Lakahan, tepatnya di suatu tanah perbukitan yang disebut Pekandungan. Pekandungan adalah kata dalam bahasa Tabulahan yang berarti tempat mengambil kayu kantung. Sebutan setempat untuk suatu jenis kayu yang digunakan sebagai kayu bakar. Secara etimologis, nama jemaat Hosana Lakahan terdiri dari dua kata yang bersumber dari latar belakang budaya yang berbeda. Kata Hosana berasal dari dua akar kata bahasa Ibrani, yakni Yasha yang berarti selamatkan dan Amna yang berarti memohon. Sedangkan kata Lakahan selain merupakan nama suatu wilayah yang ada di Kecamatan Tabulahan sekarang, kata ini juga berasal dari dua akar kata dalam bahasa daerah Tabulahan, yakni la yang berarti mau atau hendak dan ikahan yang berarti kerjakan atau garap. Maka sesuai dengan pengertiannya, nama Hosana Lakahan adalah sebuah doa yang mengharapkan kiranya Allah menolong, memberkati dan menyelamatkan keluarga yang tinggal di perbukitan Pekandungan Lakahan. Dalam pembagian wilayah adat Pitulun Nasalu, Lakahan adalah bagian dari tanah adat Tabulahan yang oleh Indolita Bebita Pahandangan Petoe Sakku Perti Kadinge na Pitulun Nasalu. Tanah ini dipersiapkan bagi tanah ini dipersiapkan sebagai tanah garapan bagi fakir miskin dan anak-anak yatim yang ada di daerah Pitulun Nasalu. Tetapi ketika Indonesia merdeka dan mulai menata wilayah pemerintahannya, ternyata Lakahan tidak masuk ke dalam wilayah pemerintahan desa Tabulahan, melainkan menjadi bagian dari wilayah desa Pintu Malangka. Dan nanti ketika wilayah yang awalnya adalah desa berubah status menjadi kecamatan, barulah Lakahan yang sudah terdiri dari beberapa desa bukan lagi menjadi bagian dari Kecamatan Buntu Malangka, melainkan menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Tabulahan. Karena itu dapatlah dimengerti bila yang membuka lahan dan pemukiman baru di Lakahan bukan hanya warga yang berasal dari Tabulahan, tetapi juga ada warga yang berasal dari Buntu Malangka, Salurindu, Arale, dan Waktu. Demikian juga ketika jemaat Hosana Lakahan berdiri sebagai suatu jemaat dewasa, warganya bukan hanya dihuni oleh warga etnis Tabulahan, tetapi juga ada dari etnis lain seperti Bakti dan Bambang. Bagian B, cikal bakal berdirinya jemaat Hosana Lakahan. Jauh sebelum kekristenan masuk di wilayah Pitulun Nasalu, kekristenan mulai masuk PUS pada tahun 1930-an. Warga yang berasal dari Tabulahan, Buntu Malangka, dan Bakti sudah membuka lahan pertanian di Lakahan. Tetapi karena kondisi keamanan saat itu belum stabil, sehingga warga yang datang membuka lahan pertanian belum ada yang tinggal menetap. Mereka hanya menanam tanaman jangka pendek seperti padi ladang, dan setelah menuai hasil pekerjaannya, mereka kembali ke kampung asalnya. Nanti masuk tahun 1960-an, ketika Bapak Barnabas Tarupai diangkat oleh pemerintah Kabupaten Polmas menjadi ketua panitia pembukaan tanah baru di Lakahan, barulah satu persatu warga memikirkan untuk membangun rumah darurat dalam bentuk pondok-pondok sebagai tempat hunian.
Walaupun di awal tahun 1960 sudah mulai banyak warga yang membangun semundokan, namun belum ada di antara mereka yang memikirkan untuk membentuk persekutuan jemaat. Semuanya masih terikat di jemaat asal masing-masing, dan bahkan banyak di antara mereka yang anggota keluarganya masih tetap tinggal di kampung halaman. Sehingga jadilah pada saat itu mereka harus pulang pergi ke kampung halaman masing-masing untuk menunaikan ibadah dan kegiatan persekutuan lainnya. Tetapi karena jarak antara lapangan dan kampung halaman mereka masing-masing relatif berjauhan, sementara akses jalan juga masih setapak, maka atas bimbingan Roh Kudus mulailah secara perlahan mereka membentuk kelompok ibadah hari Minggu di tempat mereka masing-masing. Warga yang bermukim di sekitar Rante beribadah di rumah kediaman Bapak Manuel Bungga, dan warga yang bermukim di Bowante, Buroma, dan Salunata sebagai membentuk kelompok ibadah di rumah kediaman Bapak Barnabas Sarupai di Bowante, dan sebagian lagi beribadah di cabang kebaktian jemaat Saludadeko yang ada di Tampak Lompo. Sehingga nanti ketika masuk hari raya besar Gerejawi atau ada pelayanan khusus lainnya di jemaat asal, barulah mereka pulang kampung untuk ambil bagian. Lambat laun ketika taraf ekonomi sudah agak membaik dan beberapa rumah tangga sudah mulai membangun rumah yang agak layak, maka atas petunjuk Roh Kudus mulailah terbesit dalam pemikiran mereka untuk membentuk persekutuan sendiri di Lakahan. Pada awal tahun 1965, warga yang tergabung pada kelompok ibadah di Rante mulai bergotong royong membangun gedung darurat sebagai tempat beribadah. Dan pada bulan Desember 1967, ketika mereka kembali pulang kampung dalam rangka merayakan Natal, Bapak Henry Kondo sebagai perwakilan kelompok di Rante Lakahan mengajukan izin kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Tabulahan untuk membentuk cabang kebaktian di Lakahan. Permohonan tersebut disambut baik oleh Majelis Jemaat Tabulahan, sehingga pada persidangan gerejawi yang berlangsung di awal tahun 1968 diputuskan untuk segera meresmikan terbentuknya cabang kebaktian di Lakahan dan mengutus Bapak M. Masau dan Bapak Yemampa untuk membantu Bapak Henry Kondo yang sudah lebih dahulu mengkoordinir pelayanan di Lakahan. Warga jemaat pun segera membenahi diri dan kembali bergotong royong untuk membangun rumah ibadah yang lebih besar ukurannya, dan pada tanggal 2 November 1969 bertepatan dengan ibadah hari Minggu yang dipimpin oleh Pendeta Willen Basi, diresmikanlah berdirinya cabang kebaktian jemaat Tabulahan di Lakahan. Kelompok warga yang bermukiman di Salunata dan sekitarnya juga mengalami hal yang kurang lebih sama dengan warga jemaat yang ada di Lantai. Pada akhir tahun 1967, ketika warga kembali pulang kampung untuk merayakan Natal, Badan Pekerja Majelis Jemaat Elim Salutambun berinisiatif untuk melakukan pertemuan dengan mereka. Dalam pertemuan itu, hamba-hamba Tuhan menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi beberapa keluarga yang harus bolak-balik dari Salutambun ke Lakahan untuk menunaikan panggilan gereja. Karena itu,
Majelis Gereja menunjuk Bapak Sanam S untuk mengkoordinir semua keluarga yang membuka lahan baru dan menganjurkan supaya mereka segera membentuk cabang kebaktian Jemaat Elim Satu Kampung di Lakahan. Pulang dari kampung halaman, mereka pun segera bergotong royong membuat ramuan untuk membangun rumah ibadah. Di kemudian hari, rumah ibadah yang baru dibangun itu diberi nama Elim seperti nama gereja di tempat asal mereka di Satu Kampung. Pada pertengahan tahun 1969, dalam kunjungan pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pekerja Klasis Kumal 1 dan Badan Pekerja Majelis Jemaat Elim Satu Kampung ke tempat-tempat warga jemaat membuka permukiman baru. Ketika tiba di lapangan, mereka mengukuhkan atau meresmikan berdirinya cabang kebaktian Jemaat Elim Satu Kampung yang ada di Salunata Lapangan. Sehingga mulai saat itu seperti kelompok kebaktian yang ada di Lantai, kelompok kebaktian yang ada di Salunata dan sekitarnya juga terorganisir dengan baik. Bagian C, terbentuknya jemaat dewasa di Pekalongan. Pada tahun 1972, dengan pertimbangan keamanan dan kestabilan perkampungan, Kepala Lingkungan Lakahan saat itu lingkungan Lakahan meliputi Tampak Loko, Lakahan, Durana dan Timoro. Dalam hal ini Bapak Barnabas Tarupai memerintahkan kepada warga yang bermukim di sekitaran Lakahan, Salunata, Baulande dan Puroma supaya membuka permukiman baru di perbukitan Pekalongan. Maka mulailah warga secara bersama-sama membuka pemukiman baru sambil bergotong royong mendirikan sebuah gedung gereja darurat. Pada awal tahun 1974, mujizat Tuhan pun terjadi di perbukitan Pekalongan. Warga yang awalnya terbagi-bagi ke dalam beberapa kelompok kebaktian dipanggil oleh Roh Kudus untuk membentuk persekutuan ibadah secara bersama-sama. Dan sejak saat itu mereka menjadi satu tubuh Kristus di bawah asuhan 5 orang. Di bawah asuhan 5 orang majelis gereja, yakni Bapak Henry Londo, Bapak Emma Sau, Bapak Omang Boboi, Bapak Deha Londo, dan Bapak Kaleb S. Adapun kepala-kepala keluarga yang dipersekutukan oleh Roh Kudus di Pekalongan saat itu ialah Bapak Henry Londo, Bapak Erlamus Masau, Bapak Octavianus Mamboboi, Bapak Deha Londo, Bapak Kaleb S, Bapak Lukas S, Bapak F. Halondo, Bapak Johan Tiong, Bapak DP Halumpi, Bapak Kajok Sulit, Bapak Herman Ikon, Bapak Embongka, Pasidudu, Bapak Silvanus Rati atau Bapak Lame, Sanam S, Darius Boalan, Timotius Mampa atau Mareng, Octavianus Mampa, Julianus Mampa atau Ambelondi, Bapak Octavianus Mampa, Bapak Julianus Mampa, Ambelondi, Karel Makka atau biasa disebut Ambehani, Bapak Ope Alumpi, Bapak Elbakua, Bapak Lewi atau Amberoni, Bapak Yohan atau Ambesari, Samuel Bamba, dan Bapak Barnabas Tarupai, anggota simpatisan. Setelah persekutuan jemaat yang baru berdiri ini mulai berjalan aktif, maka pada pertengahan tahun 1974 diadakanlah
suatu musyawarah yang dihadiri oleh seluruh warga jemaat. Dari musyawarah itu lahirlah beberapa keputusan, di antaranya: pertama, segera mengajukan usul kepada Badan Pekerja Klasis Kabulahan untuk memproses jemaat di Pekandungan sebagai suatu jemaat dewasa. Kedua, merancang sebuah acara untuk peresmian perkampungan di Pekandungan, sekaligus jika Tuhan berkenan menyukuri terbentuknya persekutuan di Pekandungan sebagai jemaat dewasa. Ketiga, sebagai wujud sukacita jemaat, maka acara syukuran itu selalu menghadirkan Badan Pekerja Klasis Kabulahan, tokoh-tokoh adat Kabulahan, dan pemerintah. Juga disepakati untuk mengundang majelis dari jemaat asal semua warga yang ada pada saat itu. Dalam hal ini majelis jemaat Kabulahan, majelis jemaat Kalutambun, dan majelis jemaat Kayu Berang. Pada hari Jumat tanggal 30 Mei 1979, doa yang sudah berulang kali dipanjatkan oleh warga jemaat tentang syukuran peresmian kampung dan jemaat dikabulkan oleh Tuhan Allah. Acara dimulai pada jam 9 pagi, diawali dengan doa pembukaan oleh Bapak Kemas Laut, lalu dilanjutkan dengan prosesi peresmian kampung oleh Kepala Lingkungan Lakahan dan tokoh adat dari Kabulahan, yang ditandai dengan pemotongan seekor kerbau jantan disertai sejumlah pesan dalam bahasa adat yang intinya memohonkan berkat bagi setiap warga yang tinggal di Pekandungan dan sekitarnya. Malamnya berlangsunglah acara syukur dan ramah-tamah peresmian berdirinya jemaat. Acara diawali dengan ibadah syukur yang dipimpin oleh Pendeta William Basi sebagai pendeta Klasis saat itu. Lalu dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Badan Pekerja Klasis Kabulahan, sekaligus meresmikan berdirinya jemaat dewasa di Pekandungan. Acara diakhiri dengan ramah-tamah dan hiburan-hiburan, lalu ditutup dalam doa malam. Bagian D, pertumbuhan jemaat dan pentahbisan gedung gereja yang pertama. Sejak diresmikannya Pekandungan sebagai jemaat dewasa pada tanggal 30 Mei 1975, maka terjadilah pertumbuhan jemaat yang signifikan. Pertumbuhan itu semakin subur ketika Pendeta Reintore yang kala itu melayani jemaat-jemaat yang ada di Klasis Kabulahan memboyong keluarganya dari Salubakta untuk menetap di Pekandungan. Salah satu kegiatan monumental yang patut diingat adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 1979. Dalam gerakan Roh Kudus bersama hamba-hamba Tuhan dari jemaat Soreang, jemaat Kayu Lune, dan jemaat Tampak Lopo, majelis jemaat Pekandungan menggagas terbentuknya Klasis Lakahan yang kemudian diresmikan berdirinya dalam sidang sinode wilayah di Halahan pada tanggal 1 Desember 1980. Dan di awal Februari tahun 1981, dengan semangat iman yang membara, jemaat Pekandungan sukses menjadi tuan rumah pertama penyelenggaraan sidang Klasis Lakahan yang baru itu. Pada akhir tahun 1983, dalam suatu rapat yang diselenggarakan oleh majelis gereja, hamba-hamba Tuhan sepakat untuk segera memikirkan pembangunan gedung gereja yang lebih layak. Karena itu, pada awal tahun 1984 diadakanlah musyawarah jemaat untuk membicarakan rencana pembangunan gedung gereja yang baru. Awalnya musyawarah berjalan lancar
Semua warga sepakat untuk segera memulai pembangunan gedung gereja yang baru. Tetapi ketika tiba pada pembahasan lokasi gedung gereja baru yang akan didirikan, maka terjadilah perbedaan-perbedaan yang tidak bisa dipertemukan. Sebagian warga menginginkan supaya lokasi gedung gereja tetap di Pekandungan, tetapi ada beberapa keluarga yang menginginkan supaya lokasi gedung gereja dipindahkan ke lantai belakang. Dan karena beberapa keluarga itu tetap ngotot untuk memindahkan lokasi gedung gereja, maka akhirnya mereka keluar dari jemaat Pekandungan dan mendirikan persekutuan sendiri yang kini dikenal dengan jemaat lantai belakang. Sekalipun saat itu ada beberapa keluarga yang pindah, tetapi sedikit pun tidak menyurutkan semangat bagi warga jemaat yang setia bertahan di Pekandungan untuk melanjutkan rencana pembangunan gedung gereja baru. Pada pertengahan tahun 1984, peletakan batu pertama dilaksanakan sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung gereja baru. Dan dalam jangka waktu yang relatif singkat, pembangunan gedung pun selesai. Pada tanggal 26 Juni 1988 diadakanlah ibadah pentakbisan gedung gereja yang pertama kali di Pekandungan yang diberi nama Hosana Wakaha. Dan sejak saat itu pula jemaat yang ada di Pekandungan mulai dikenal dengan nama Jemaat Hosana Wakaha. Bagian E, penutup. Kaum bijak pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya. Kalimat ini mengandung sejumlah pesan yang kaya makna. Karenanya, Majelis Jemaat Hosana Wakaha periode 2021-2026 terdorong untuk merumuskan sejarah perjalanan Jemaat Hosana Wakaha secara lengkap. Sayangnya, merumuskan sejarah jemaat secara lengkap di tengah-tengah minimnya data yang bisa diperoleh ternyata bukan perkara yang gampang. Tetapi karena dorongan kerinduan supaya warga jemaat Hosana Wakaha minimal mengenal sedikit perjalanannya orang tua ketika diutus Tuhan untuk menghadirkan gereja di tanah Wakaha. Maka sekalipun tulisan yang kami sebut sebagai sejarah berdirinya Hosana Wakaha ini jauh dari kata sempurna, tetapi kami coba hadirkan di hadapan kita semua dengan harapan kiranya bisa bermanfaat. Akhirnya, dengan hati yang terbuka, kami menunggu kritik dan saran dari kita semua sambil memohon maaf bila ada penulisan nama, tempat, dan peristiwa yang salah. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah yang telah memperkenankan hamba-hambanya bekerja di ladangnya sehingga memungkinkanlah berdirinya jemaat Tuhan di tanah Wakaha. Demikianlah pembacaan sejarah berdirinya jemaat Hosana Wakaha. Dengan Tuhan Yesus terus memberkati persekutuan. Sekian dan terima kasih.
Iya.